Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Nila Arianti, ada Riki Rosita Rahayu, kemudian Meida Prihatiningrum, serta ada Nisrina Hanifah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem operation hardening. Nah, hardening di sini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengamankan jaringan. Hardening ini menyediakan berbagai metode atau cara untuk mengamankan sistem komputer kita. Lalu apa sih hardening pada sistem operasi? Hardening atau pengerasan pada sistem operasi ini merupakan salah satu metode untuk mengamankan sistem operasi kita. Nah, langkah-langkahnya terdiri dari berikut ini. Yang pertama, dalam mengamankan sistem kita, langkah penting yang dilakukan yaitu mengamankan sistem operasi dasar. Untuk mengamankan sistem operasi dasar ini, bagaimana caranya? Caranya yaitu perkuat dan konfigurasikan sistem operasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan sistem yang teridentifikasi secara memadai dengan menghapus layanan, aplikasi, dan protokol yang tidak berlaku. Kemudian konfigurasi pengguna, grup, dan izin. Selanjutnya konfigurasi kontrol sumber daya. Setelah kita konfigurasi sistem operasi, maka selanjutnya menginstal dan mengkonfigurasikan kontrol keamanan tambahan seperti antivirus, firewall berbasis host, dan sistem deteksi intrusi. Kemudian menguji keamanan sistem operasi dengan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tersebut sudah cukup memenuhi keamanannya. Kemudian dalam menyiapkan sistem operasi awal atau sebelum kita mengunduh sistem operasi tersebut, langkah yang perlu kita lakukan diawali dengan penginstalan sistem operasi. Kemudian idealnya sistem baru harus dibangun di jaringan yang dilindungi, harus benar-benar aman. Kemudian proses penginstalan dan pengerasan harus dilakukan sebelum sistem diterapkan ke lokasi yang diinginkan. Jadi sebelum kita menempatkan lokasi untuk sistem tersebut, kita harus benar-benar sudah melakukan penginstalannya dengan benar dan sesuai dengan standarnya. Kemudian instalasi awal harus menginstal minimal yang diperlukan untuk sistem yang diinginkan. Harus benar-benar diinstal komponen-komponennya, bagian-bagiannya. Kemudian proses boot keseluruhan juga harus diamankan. Integritas dan sumber kode driver perangkat tambahan harus divalidasi dengan hati-hati. Sangat penting bahwa sistem selalu diperbarui dengan semua tambahan terkait keamanan penting terpasang. Jadi sistem operasi harus rutin diperbarui. Ini penting untuk istilahnya mengupdate sistem operasi tersebut agar sistem kita tidak kedaluarsa. Kemudian harus menyediakan dan memvalidasi semua patch pada sistem pengujian sebelum menerapkannya dalam produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hapus layanan aplikasi protokol yang tidak diperlukan. Penjelasannya yaitu, jika lebih sedikit paket perangkat lunak yang tersedia untuk menjalankan risiko berkurang. Lalu proses perencanaan sistem harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sistem tertentu. Dan saat melakukan penginstalan awal, default yang disediakan tidak boleh digunakan. Artinya, yang pertama, konfigurasi default diatur untuk memaksimalkan kemudahan penggunaan dan fungsionalitas daripada keamanan. Kedua, jika paket tambahan yang diperlukan nanti, mereka dapat diinstal saat diperlukan. Selanjutnya yaitu materi tentang konfigurasi pengguna grup dan autentikasi. Penjelasannya, tidak semua pengguna dengan akses ke sistem akan memiliki akses yang sama ke semua data dan sumber daya di sistem itu. Lalu hak istimewa yang lebih tinggi harus dibatasi hanya untuk pengguna yang membutuhkannya, dan kemudian hanya ketika mereka diperlukan untuk melakukan tugas. Lalu saat proses perencanaan sistem harus mempertimbangkan yang pertama, kategori pengguna di sistem, kedua, hak istimewa yang mereka miliki, ketiga, jenis informasi yang dapat mereka akses, dan yang keempat, bagaimana dan di mana mereka didefinisikan dan diautentikasi.
Selanjutnya yaitu akun default yang disertakan sebagai bagian dari instalasi sistem harus diamankan dengan cara yang pertama, yang tidak diperlukan harus dibuang atau dinonaktifkan. Lalu kebijakan yang berlaku untuk kredensial autentikasi yang dikonfigurasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, konfigurasikan kontrol sumber daya. Setelah pengguna dan grup ditentukan, izin yang sesuai dapat ditetapkan pada data dan sumber daya. Banyak panduan pengerasan keamanan menyediakan daftar perubahan yang direkomendasikan untuk konfigurasi akses default. Selanjutnya, install kontrol keamanan tambahan. Keamanan lebih lanjut dimungkinkan dengan menginstal dan mengkonfigurasi alat keamanan tambahan. 1. Antivirus software. 2. Host-based firewalls. 3. IDS or IPS software. 4. Application whitelisting. Selanjutnya adalah uji keamanan sistem. Langkah terakhir dalam proses pengamanan awal sistem operasi dasar adalah pengujian keamanan. Tujuan untuk memastikan langkah-langkah konfigurasi keamanan sebelumnya diterapkan dengan benar. Identifikasi kemungkinan kerentanan. Daftar periksa disertakan dalam panduan pengerasan keamanan. Ada beberapa program khusus yang dirancang untuk meninjau sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan keamanan dasar. 2. Pindai kerentanan yang diketahui dan praktik konfigurasi yang buruk. Harus dilakukan setelah pengerasan awal sistem. Diulang secara berkala sebagai bagian dari proses pemeliharaan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencadangan dan arsip data. Setiap orang pasti menginginkan datanya itu aman, yang mana dapat diantisipasi dengan salah satunya melakukan pencadangan data secara teratur. Melakukan pencadangan data secara teratur adalah kontrol penting yang membantu menjaga integritas sistem dan data pengguna. Pencadangan data mungkin persyaratan hukum atau operasional untuk penyimpanan data. Dalam melakukan pencadangan data dapat dilakukan dengan cara backup, yang mana backup merupakan proses dari membuat salinan data secara berkala. Kemudian arsip. Arsip merupakan proses menyimpan salinan data lebih dalam jangka panjang periode waktu, yang mana berfungsi untuk memenuhi persyaratan hukum dan operasional untuk mengakses data masa lalu. Kebutuhan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencadangan dan pengarsipan harus ditentukan selama tahap perencanaan, yang mana tahap perencanaan itu meliputi tetap online atau offline, yang dapat disimpan secara lokal atau diangkat ke situs yang lebih jauh, seperti trade-off. Trade-off termasuk kemudahan implementasi dan biaya versus keamanan dan ketahanan yang lebih baik terhadap berbagai ancaman. Kemudian pemeliharaan keamanan. Pemeliharaan keamanan akan lebih baik apabila dilakukan secara terus-menerus. Dalam memelihara keamanan terdapat tata cara meliputi yang pertama yaitu memantau dan menganalisis informasi login. Yang kedua, melakukan backup secara teratur. Yang ketiga, memulihkan dari gangguan keamanan. Yang keempat, menguji keamanan sistem secara teratur. Dan yang terakhir, menggunakan proses pemeliharaan perangkat lunak yang sesuai untuk menambal dan memperbarui semua perangkat lunak penting, dan untuk memantau dan merevisi konfigurasi sesuai kebutuhan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.